Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kalimat tadi. Kita sudah lihat kalimat itu ada 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf ja'a li ma'nan. Nah, bagaimana kita mau tahu suatu kalimat itu termasuk isim atau termasuk fiil atau termasuk huruf? Maka kita lihat dari alamatnya. Kita lihat dari tanda-tandanya. Ibnu Ajurram rahimahullah mengatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa hatta wa hasya wa mus wa munzu wal ba wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba wat ta. Sekarang kita lihat, beliau katakan isim itu dikenal dengan tanda yang pertama khafdi, dengan tanda yang kedua tanwin, dengan tanda yang ketiga kemasukan al-alif wal lam, dengan tanda yang keempat wa hurufil khafdi, didahului dengan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Saya ulang, isim dikenal dengan 4 tanda. Ya, isim dikenal dengan 4 tanda. Yang pertama khafat. Khafat, istilah yang lainnya itu jar. Khafat ini istilah ulama Kufah, Kufiyun. Ya, ulama Kufah itu menyebut dengan khafat. Sedangkan untuk ulama Basrah, nah ini 2 kubu ya. Jadi ada 2 kubu dalam masalah nahwu, ada kubu Kufiyun, ada kubu Basriyun. Ya, kubu Kufah dan kubu Basrah. Kalau kubu Kufah itu menyebut dengan istilah yang di sini dipakai al-khafat. Kalau kubu Basrah menyebut dengan istilah jar. Mau kuatkan mana yang ada, ini pakai khafat atau pakai jar, nggak ada manfaat. Pokoknya itu istilah saja. Khusus sampai tukar-tukaran bahas ini khafat apa jar, nggak ada manfaat. Pokoknya istilah yang ini pakai khafat, yang ini pakai istilah jar. Kemudian tanwin yang kedua. Kemudian kemasukan alif wal lam. Ini menurut ulama Kufah sebut dengan al-alifu wal lam. Sedangkan ulama Basrah menyebut dengan kemasukan al. Kenapa ulama Basrah menyebut dengan al? Karena kalau sudah 2 huruf biasanya langsung dibaca, langsung dinetek, langsung dibaca. Contoh min, ada yang menyebut huruf jar yaitu mim dan nun, ada? Nggak ada. Pasti menyebutnya dengan min. Contoh au, apa ada yang menyebut alif dan waw? Al-alifu wal waw, nggak ada. Pasti menyebutnya au. Maka ulama Basrah cenderung menyebutnya dengan al. Sedangkan ulama Kufah cenderung menyebutnya dengan al-alifu wal lam, karena al-alifu wal lam di sini dianggap seperti huruf yang berdiri sendiri, tidak bisa kita ucapkan kalau kalimatnya bersambung. Ya, coba kalau disambungkan misalnya minal masjidi, nggak ada di situ penyebutan al, langsung lam, alifnya di situ tidak kelihatan, langsung masuk ke lam, jadi minal masjidi. Tidak kita sebut min al masjidi, tidak kita sebut min al masjidi, tidak. Maka mereka katakan al alif wal lam. Mana yang lebih kuat? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu katakan mana yang lebih kuat, atau perlu nggak dibahas seperti ini? Kita
bahas panjang lebar itu al ataukah alif wal lam. Beliau katakan tidak ada faedah apa-apa. Seharian bahas ini, kaji ini dalilnya seperti ini, yang satu dalilnya seperti ini, tidak ada manfaat. Pokoknya penyebutan saja. Kemudian yang keempat, wa huruful khafdi, yaitu huruf-huruf jar, dan di situ disebutkan macam-macam huruf jar. Nah, kita lihat di sini yang pertama khafat. Maka tanda suatu kalimat, suatu kata disebut isim. Tanda suatu kata itu disebut isim jika di akhir katanya adalah khafat, yaitu jar atau dalam kondisi majrur atau di kasrah. Maka kalimat akhirnya atau kata akhirnya diharokati dengan khafat atau diharokati dengan kasrah atau diharokati dengan jar. Contoh al-masjidi, ada fi di depan jadi fil masjidi. Maka kalimat al-masjidi ini otomatis kita anggap sebagai isim. Yang kedua yaitu tanwin. Tanwin pengertiannya itu apa? Nah, ini pengertian tanwin, ini dicatat. Kalau ada yang punya kitab ini, Ta'liqat, itu juga ada pengertiannya di situ. Lihat tanwin di footnote yang nomor 1. Tanwin itu pengertiannya langsung menurut ulama nahwu, nunun sakinatun. Tanwin ya. Nunun sakinatun tulhaku akhirul ismi lafzan wa tufarrikuhu khattan wa waqfan. Tanwin itu adalah nunun sakinatun, nun yang disukun. Jadi aslinya tanwin itu dari nun yang disukun. Contoh misalnya Muhammadun, ada nun yang disukun di belakang, yang ditaruh di akhir ism. Ya, dilekatkan di akhir ism. Lihat itu di akhir ism Muhammadun. Setelah dal ada nun yang disukun. Namun cuma dilekatkan secara lafaz. Secara lafaz saja diucapkan. Wa tufariqu khattan wa waqfan. Namun kalau dari sisi tulisan tidak ada nun yang disukun itu lagi. Dan dari sisi wakaf, kalau berhenti juga nun yang disukun juga tidak diucapkan. Wa tufariqu khattan wa waqfan, itu maksudnya kalau
dari sisi tulisan nun yang disukun tadi tidak ada. Dari sisi wakaf juga, kalau berhenti wakaf, tanda wakaf, nun yang disukun juga tidak ada. Coba kalau Muhammadun diwakaf jadi apa? Muhammad. Nun yang disukun tidak ada lagi. Ya, nun yang disukun tidak ada lagi. Jadi ingat, tanwin itu adalah nun yang disukun yang dilekatkan di akhir kata. Jadi Muhammadun dilekatkan di akhir kata. Nah, secara lafaz diucapkan, namun secara tulisan tidak ada nun yang disukun tadi, sudah digabungkan di huruf dalnya tadi. Itu namanya tanwin. Maka kalau nunnya tidak disukun, itu tidak masuk tanwin lagi. Atau nunnya itu diucapkan dan juga ditulis sekaligus, seperti misalnya pada misalnya ada kata-kata yang terakhirnya itu nun, disukun juga. Ya, disukun tetapi diucapkan dan juga ditulis sekaligus. Kalau ini kan tidak ditulis, maka itu tidak masuk dalam istilah tanwin. Maka contoh kalimatnya tadi Muhammad. Contoh marartu bi Muhammadin. Ya, aku melewati Muhammad. Maka Muhammad di situ karena ada tanda tanwinnya. Tanwin di sini bisa dhammatain, bisa fathatain, bisa kasratain. Jika akhir kata seperti itu maka termasuk isim. Kemudian yang ketiga, al. Yang ketiga al. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih cenderung memakai istilah al. Atau Syekh Shalih Al-Utsaimin itu lebih cenderung memakai istilah al. Kenapa? Karena ini sudah dua huruf. Dua huruf itu biasanya langsung dibaca. Min kita baca min langsung, gak sebut nama hurufnya. Maka jika ada kalimat yang kemasukan al, maka itu tanda isim. Al tidak mungkin masuk pada fiil, al tidak mungkin masuk pada huruf, cuma ada pada isim saja. Kemudian yang keempat, kemasukan huruf-huruf jar. Ya, kemasukan huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat. Di sini beliau sebutkan contoh-contohnya mulai dari min. Min artinya apa? Dari, kemudian ila, ke, kemudian an. An artinya apa? An, dari. Terus beda min dan an itu apa? Nah, itu PR yang ke berapa tadi? Yang kelima atau keenam? Kelima. Cari perbedaan min dan an. Harus perbedaannya bisa jelaskan loh. Tulis perbedaannya tapi bisa menjelaskan. Jangan cuma tulis oh min itu ini. Tapi harus bisa jelaskan. Min maksudnya apa? An itu maksudnya apa? Perbedaannya apa? Kenapa dalam hadis kok pakai an Aisyah kok enggak min? Iya toh? Dalam hadis kan kita sebut an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kenapa enggak sebut min Aisyah? Kan sama saja artinya juga. Nah, itu cari perbedaannya biar tahu. Terus an tadi sudah, ala di atas. Menunjukkan makna ista'la, makna tinggi. Kemudian fi di dalam. Kemudian rubba. Rubba bisa maknanya qalil, bisa maknanya katsir, bisa maknanya sedikit, bisa maknanya banyak. Seperti sabda Nabi, rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju'u wal atasu. Ya, betapa banyak, itu jadi betapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kapan diartikan qalil, kapan diartikan kasir, kapan diartikan sedikit, kapan diartikan banyak? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tergantung konteks kalimat. Pasnya itu artikan sedikit, yuk kita artikan sedikit. Pasnya kita artikan banyak, yuk kita artikan banyak. Kemudian hatta. Hatta juga masuk huruf. Kadang ada fungsi hatta yang lainnya. Nanti silakan lihat di mulakhas. Hasya.
Hasya ini pada pembahasan apa kalau di Muyassar? Pada pembahasan apa? Huruf-huruf istisna. Ya, huruf-huruf istisna. Maka hasya nanti fungsinya sebagai huruf jar. Maka kalau dia fungsinya huruf jar, maka sudahnya nanti majrur. Kemudian mus dan munzu. Artinya apa mus dan munzu? Mus dan munzu sejak. Kemudian alba. Alba, ingat ya, kalau satu huruf kita menyebutnya itu tidak bi, namun kita menyebutnya dengan apa? Alba. Maka kita menyebut misalnya huruf jar ba, maka kita sebut dengan hurufnya itu namanya alba. Padahal kalau kita nyebut dalam kalimat misalnya marartu bi Muhammad, kita bacanya bi, namun nama huruf jarnya kita tidak sebut huruf bi, namun kita sebut apa? Huruf alba. Alba itu biasanya untuk yang berpapasan, atau kita bisa menyebut dengan. Kemudian al-kaf menunjukkan makna tasbih. Muhammadun kal asadi, Muhammad seperti singa. Jadi menunjukkan makna tasbih. Allah di antara maknanya kepemilikan. Kemudian wa huruful qasami, huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah ada 3, yaitu al-waw, kemudian al-ba, kemudian at-ta. Al-waw, al-ba, dan at-ta. Nah, semuanya tadi huruf-huruf khafat tadi ini menunjukkan kalau kata sesudahnya itu pasti masuk isim. Nah, Syekh Shalal Al-Utsaimin itu katakan bahwasanya semestinya yang huruf khafat ini tidak masuk lagi di sini, kita tidak sebutkan sendiri. Namun sudah masuk pada yang nomor 1, tanda nomor 1. Tanda nomor 1 itu apa? Khafat. Karena setiap isim yang jadi khafat, setiap isim yang jadi majrur itu karena huruf, di antara sebabnya adalah karena huruf jar. Ya, intinya isim itu bisa menjadi majrur karena 2 sebab atau 3 lah kesimpulannya. Yang pertama karena huruf jar, yang kedua karena idhofah, yang ketiga tawabi atau tabi karena mengikuti naat, man'ut, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda isim. Kemudian kita lihat tanda-tanda fi'il. Ya, sekarang tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'itanisis sakinah wa ta'itanisis sakinah. Fi'il itu dikenal dengan 4 tanda. Atau ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Yang keempat ta'nis. Ta'nis ingat menunjukkan perempuan. As-sakinah disukun. Maka yang pertama qad. Setiap kata yang didahului dengan qad maka masuk dalam fi'il. Qad tidak mungkin mendahului isim, qad tidak mungkin mendahului huruf. Contohnya misalnya dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Atau dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Maka setelah qad tadi ada aflaha. Ya, qad aflaha man zakkaha, kemudian ada ya qad aflaha man tazakka, ada aflaha di situ. Aflaha ini termasuk fiil karena didahului dengan qad. Dan qad itu bisa mendahului fiil madhi dan bisa mendahului fiil mudhari. Sekarang PR yang ke-6, cari contoh qad yang mendahului fi'il madhi dan maknanya, dan qad yang mendahului fi'il mudhari dan maknanya. Saya beri petunjuk, cari di kitab Tuhfatus Saniyah.
Ya, cari di kitab Tuhfatus Saniyah. Ada kod situ perbedaannya. Kadang bersambung dengan fi'il madhi, maksudnya apa, maknanya apa. Kadang bersambung dengan fi'il mudhari, maknanya juga apa. Cari di situ. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, sin was-saufa. As-sin was-saufa. Kenapa disebut sin? Kenapa nggak disebut sah saja langsung? Karena satu huruf, maka penamaannya sebut nama hurufnya as-sin. Ya, as-sin was-saufa. Ya, ini tanda juga bahwasanya saufa tidak kita sebut as-sin wal waw wal fa, bukan. Karena sudah lebih daripada satu huruf. Nah, jika sin dan saufa itu masuk pada suatu kata, maka kata sesudah sin dan saufa itu masuk fi'il. Contoh yang sin, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sin bersambung dengan yaqulu. Asin bersambung dengan yaqulu. Maka yaqulu di sini sudah menunjukkan fi'il karena didahului dengan asin. Kemudian saufa. Contoh yang saufa yu'tihim ujurahum. Saufa setelahnya itu yu'tihim. Maka yu'tihim di sini masuk fi'il karena didahului dengan saufa tadi. Ya, karena didahului dengan saufa tadi. Maka sin dan saufa itu menandakan kata sesudahnya itu adalah fi'il. Namun sin dan saufa masuk pada fi'il mudhari'. Ya, beri catatan sin dan saufa hanya khusus masuk pada fi'il mudhari', tidak pada fi'il madhi. Karena makna sin itu akan untuk waktu yang dekat qarib, sedangkan saufa akan untuk waktu yang ba'id, ya, yaitu kita biasa terjemahkan dengan kelak. Maka karena menunjukkan makna seperti itu, maka lebih cocok dengan fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Kemudian tanda yang keempat, yaitu kemasukan ta'ut ta'nisi sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan, as-sakinah yang disukun. Ta yang menunjukkan perempuan yang disukun. Contoh, qalat Aisyatu. Coba perhatikan di situ, taknya tak yang disukun, menunjukkan perempuan. Ini bersambung pada fi'il madhi apa fi'il mudhari? Bersambung pada fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il madhi. Ya, bersambung pada akhir dari fi'il madhi. Namun di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ta'ni sakinah ini bukan hanya tanda khusus untuk fi'il, namun keseluruhan tak. Coba lihat pada fi'il madhi kalau kita i'rab berdasarkan dhamir. Katabta ada taknya kan? Katabtuma ada tunya situ, katabtum. Terus katabti, katabtuma, katabtunna. Terus katab kalau anak katabtu, lalu katabna. Coba lihat tak semuanya yang ada di situ. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan semuanya masuk tanda-tanda fiil. Jadi bukan khusus untuk ta'nis sakinah saja. Disebut ta'nis sakinah karena mudah diucap. Namun yang lainnya itu juga masuk. Namun berharokat. Kalau ini cuma disukun saja, yang lainnya berharokat. Maka ta'na yang lainnya lagi untuk fi'il madhi semuanya masuk tanda fi'il. Maka 4 tanda fi'il tadi ini yang membedakan dengan isim. Lalu yang terakhir wal harfu, beliau katakan ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sedangkan tanda huruf itu tidak kemasukan tanda-tanda isim dan juga tidak kemasukan tanda-tanda fi'il.
maka tanda-tanda isim yang 4 tadi tidak masuk pada huruf. Tanda-tanda fiil yang 4 tadi juga tidak masuk pada huruf. Maka huruf itu tidak ada tanda isimnya, tidak pas untuk dimasuki tanda isim, tidak pas juga untuk dimasuki tanda fiil. Ya, tidak pas. Maka dia tidak memiliki tanda-tanda yang khusus. Contoh misalnya huruf hal. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri dan seterusnya. Hal di situ kita tidak ada didahului dengan lam untuk huruf jar, tidak ada. Halnya juga tidak ada tanda khafat di situ, tidak ada. Hal juga tidak bisa ditanwin di situ. Hal juga tidak didahului dengan qad, tidak didahului dengan sin, tidak didahului dengan sofa, dan juga tidak ada tanda ta'u ta'nis sakinah. Maka untuk huruf tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fiil, atau tidak pantas dimasuki dengan tanda isim dan tidak pantas dimasuki dengan tanda fiil. Ada pertanyaan dulu untuk tanda-tanda yang ada? Ya. Lam tuktab lakin tuqra, sama pengertiannya dengan tadi. Iya. Tapi tadi itu ya saya lihat dari definisi standar. Definisi standar Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebut seperti itu. Di ta'liq dari Matan al-Jurumiyah Syekh Shalih Al-Utsaimin juga disebut sama seperti itu. Apa perbedaan mus dan munzu? Apa perbedaannya? Ini kita nggak bahas pengertian di sini. Ada yang tahu perbedaannya? Tambah PR yang ketujuh. Cari perbedaan mus dan munzu. Lihat rujukannya di mulakhas. Untuk dikatakan sebagai kalam, apakah harus ada keempat syarat tersebut? Kalau kata Zaid tadi seperti yang dicontohkan, apa masuk kalam? Zaid tidak. Tadi saya cuma sebutkan saja kata Zaid. Kata Zaid di sini ini sudah masuk lafaz. Ya, lafaz yang punya makna. Dari sisi lafaz dia masuk. Namun dari sisi kalam dia belum masuk. Ya, dari sisi kalam belum masuk karena harus terpenuhi arba atau syurut yang tadi disebutkan. Disebut 4 syarat tadi. Lafaz, al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Ada lagi? Alif lam apa saja? Alif lam jinsiyah, terus apa lagi? Ahdiyah. Semua alif lam masuk di situ. Ya, semua al ya itu masuk di situ. Ada lagi? Ya. Apakah termasuk bagian dari fiil? Dia termasuk bagian karena dia bersambung. Ya, kalau untuk menunjukkan perempuannya ya harus bersambung dengan fiilnya. Namun apakah dia seperti qad? Kalau qad itu agak berbeda karena tidak bersambung langsung dengan fiilnya. Ya, maka kalau istilah untuk tata'un sakinah itu istilahnya tulhaq. Artinya bersambung. Ya, kalau qad tidak terpisah. Ya, terpisah. Kita sebut qolat secara keseluruhan karena dia tidak mungkin dipisahkan di situ. Ada lagi? Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu kita pelajari tadi tanda isim, fiil dan huruf. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.